kita main Islamic Games dulu di Palembang. Palembang ya. Lawan Turki, Maroko dan sebagainya. Nah ini belum dikasih izin ini, yang Islamic Games. Dikasih izin. Sudah timnas kan? Dikasih izin sama Vise. Terus selesai Islamic Games ditelepon, disuruh balik. Surat masuk ke PSSI suruh balik. Oh, oke. Gue kabur, hilang. Halo Sobat Sporty. Wih. Kembali lagi di podcast terbaik. Podcast sport terbaik. Wih, di Indonesia. Di Indonesia tentu saja. Mengalahkan. Gak usah mengalahkan podcast yang mengalahkan maling. Aku nonton kemarin sama Mata Najwa. Iya. Kalau di sana bikin kopi buat Najwa, gue nggak pernah dibikinin. Ya Allah, ada di bawah lantai satu. Tinggal panggil. Aduh. Ini apa? Saya mau nyanyi. Apa? Biar jauh begini ye. Tidak tahu lagu daerah kami? Tahu. Beta sing bisa lupa. Kenapa? Maluku tanah pusaka. Wis. Karena ini Apa? yang datang kali ini nih dari sana. Dari Maluku. Dari Maluku. Wis. Aku seneng nih kalau semenjak ada Muhammad Al-Katiri di podcast Kenapa? ini. Kenapa? Jadi akses ke pemain-pemain timur itu jadi gampang. Tidak, yang ini bukan saya yang chat. Jadi lebih mudah. Bukan saya yang chat, yang Thomasnya iya, saya yang chat. jadi seru nih. Karena jarang. Ya, kita sudah kedatangan seseorang yang sangat fenomenal saat itu. Ya. Saat itu ya. Ya. Saat ini sudah dibawa ini korporasi Raffi Ahmad. Itulah dia Alvin Tua Solomoni. Terima kasih Bang, terima Bang kasih. Alvin selamat datang di Sportcast 77. Ya, Bang, makasih udah undang saya ke sini. Bang Alvin tuh namanya Alvin apa Alfian sih? Nama saya Alvin Ismail Salamoni, cuman biasanya dipanggil Alfian, kadang dipanggil Alvin, kadang dipanggil Alpo. Kenapa Alpo? Alpo itu nama Kompleks? Bukan. Nama panggilan saya waktu di Uruguay dipanggil sama pelatihnya. Pelatih fisiknya nama panggil saya Alpo. Oh, Alpo. Mereka suka rubah-rubah nama orang. Rubah-rubah. Alpo. Berarti Alfian Ismail Tua Salamoni. Alvin. Alvin Ismail Tua Salamoni. Iya. Kenapa tidak pernah dipanggil Ismail? Gak tahu. Di sekolah dipanggil apa tuh? Biasa kan orang Dipanggil panggil Alvin. Alvin tetap ya? Iya, Alvin tetap. Tua Salamoni berarti dari Tulehu. Iya. Wih. Dari Tuleu asli. Kampung sepak bola. Saya pernah ke rumahnya. Ah? Pernah. Ke rumahnya Alvin? Iya, main di Tulehu, pergi ke Tulehu, bukan main bola. Iya. Kalau saya main bola di Tulehu berarti sudah jago sekali dong saya. Sudah jago sekali dong. Maksudnya main-main di situ. Terus orang tunjukin itu rumah Alvin. Alvin ini ada? Tidak ada, waktu itu lagi di Persija waktu itu. Iya. Rumahnya sama dengan yang di film Cahaya dari Timur di situ? Tidak lah. Tidak. Beda. Oh, beda. Saya dari Timur saya belum nonton sampai sekarang. Saya cuma tahu tagline-nya. Apa? Kalau dorong tanya Ose siapa? Ose jawab apa? Ose Kaligis. Bang Alvin ini masuk salah satu generasi emasnya Tulehu ya Bang? Bisa dibilang begitu. Itu tuh yang juara apa Medco ya U15? Iya, 2006 kalau nggak salah. 2006 di Jakarta. Di Jakarta. Di Bandung, juaranya di Bandung. Itu sama siapa saja itu? Dalam Ada squad itu? Rizky Pelu, Hendra Bayau, Vinky Pasamba, yang masih eksis ya, Iya. cuma saya, Rizky Pelu, Hendra Bayau, Vinky Pasamba 4 orang. Yang Sedek lainnya mana? udah, Sedek masih di Liga 2. Yang lainnya udah, ada yang udah jadi tentara, terus ada yang udah kerja, pokoknya udah kepisah semua. Oh, kalau yang mana hati itu Bang? Kalau mana Setelahnya? hatinya setelahnya itu, baru dia gabung lagi sama kita. Oh. Tapi satu angkatan yang sama? Manati di bawah saya 1 tingkat. Oh, satu tingkat. Tahun berikutnya baru dia gabung lagi. Soalnya waktu itu dia belum, masih berapa belas tahun? 14 kalau nggak salah. Masih pergi-pergi pancing di pelabuhan situ ya? Masih jadi anak pasar. Tapi yang orang banyak penasaran tuh, Tulehu kenapa selalu melahirkan pemain-pemain bola hebat? Tapi sementara di sana sendiri kita tahu bahwa yang ada cuma Tarkam. Ya. Tidak ada klub. Tidak ada liga yang apa ya, yang Klub berjenjang, profesional gitu. klub profesional juga, PSA juga
tidak ada kan PS Ambon kan, tidak ada lagi. Terus tidak ada klub-klub itu yang main ke level tertinggi. Kok bisa di Tulehu apa yang terjadi? Kalau untuk yang menghasilkan pemain mungkin kita lihatnya dari senior kita dahulu. Saya juga nggak tahu kenapa sampai bisa dibilang begitu. Yang jelas kita sebelumnya waktu masih kecil kita udah pada nonton senior kita yang sebelumnya ada Rahel, ada Imran, ada Dedi Orela, banyak ada Bakri Umarela, pokoknya pemain-pemain yang sudah. Terus di situ jadi motivasi buat kita anak-anak muda. Terus kita di sana hobinya anak muda yang laki-laki mayoritas di sana main bola. Jadi dari kecil tuh kita udah main bola di jalan raya. Kalau hujan kan jarang tuh ada kendaraan yang lewat, diatur sendal kiri sama kanan buat jadi gawang. Jadi kita main situ pakai bola plastik gitu kan. Terus dari situ terus ada pelatih saya dulu, dia kan Ragunan, dia nggak jadi, gagal lah istilahnya, gagal jadi pemain profesional di Liga 1. Dia pulang ke Tulehu, dia bikin SSB gitu. Jadi SSB-nya itu baru 2 pelatih, satunya Kakak Ramdan Lestalu, terus satunya pelatih saya itu. Jadi kita baru belajar SSB dari mereka itu. Baru belajar. Dari situ terus mereka sering kasih tahu untuk menjadi pemain bola profesional tuh harus kalian lihat contoh dari yang sesudahnya kan ada pemain lain. Jadi banyak anak muda di situ termotivasi dari begitu-begitu. Oh berarti tapi SSB ini kan dibentuk itu setelah pemain ini ada kan? Maksudnya sudah melahirkan banyak. Iya. Berarti itu hanya memang sepak bola jalanan saja. Iya, dari sepak bola jalanan. Terus kesininya kan kita waktu itu udah dikasih tahu sepak bola juga bisa menghidupi keluarga kan, merubah ekonomi kita kan. Apalagi kita di sana cuman paling nelayan sama ya petani lah begitulah. Iya. Apalagi di kampung jauh. Jalur-jalur darat. Jalur-jalur darat. Mobil trek dan sebagainya lah. Kalau karir sepak bola Alvin sendiri itu langsung SAD? Jadi waktu selesai Medco, waktu juara, saya dipanggil seleksi timnas usia 17. Waktu itu Piala AFF 17 di Kamboja. Waktu itu saya, satu tim dari Maluku itu dipanggil 11 orang. Seleksi sama beberapa pemain dari berbagai macam daerah, dari Makassar, Jakarta, Bandung. Jadi waktu itu saya nggak kepilih. Yang kepilih itu teman-teman saya, ada Pinky, Salembe Orela sama Akbar Marsabesi. Mereka bertiga tuh yang pertama kali ke timnas tuh. Terus waktu mereka pulang dari sana, Piala Asia usia 16, seleksi lagi kita digabungin sama mereka. Jadi yang terpilih waktu itu saya sama Pinky doang. Setelah dari timnas, main di Lebak Bulus, lolos Piala Asia ke Uzbekistan kalau nggak salah. Terus ada proyek dari PSSI kan, kalau nggak salah dari Pak Nirwan Bakri, 25 pemain disekolahkan di Uruguay untuk ikut liga mereka yang reserve. Di sana dibilang apa, Quinta sama Tercera sama apa tuh kalau nggak salah. Jadi saya seleksi di situ, kepilih saya sama Pinky Pasamba. Cuman waktu itu pas tes kesehatan, Pinkynya terkena apa? Masalah penyakit gitu. Malaria bukan? Bukan. Jadi saya dari Maluku saya sendiri. Terus dari Jakarta berapa, dari Jawa Timur berapa, paling banyak itu dari Jawa Timur sama Jawa Tengah. Berarti usia waktu itu 17-16 pas belum, ke SAD? 15 Alvin udah ke Uruguay? Iya. Wih. 15 mau ke 16 itu. Tapi tim itu yang dibentuk ada U17 kan? Pertama U17. U17 ya? Tapi 15 tahun sudah ada di tim itu? Karena di bawah 2 tahun di bawah itu baru bisa ikut 3 itu. Enggak bisa kita 16, enggak bisa 16 sama 17 baru ikut 3 itu. Enggak. Harus di 2 tahun di bawah itu baru bisa ikut. Sampai level 17 harus udah naik lagi ke 20. Dulu dijanjikannya apa bang? Sampai Bang Alvin memutuskan untuk yaudah saya gak apa-apa di Uruguay. Itu kan pasti lama kan proyek itu? Dijanjikannya sih gak ada sih. Cuman siapa pemain bola, siapa yang gak mau main bola di luar? Banyak. Cari pengalaman. Banyak. Masa sih? Iya. Banyak yang mentalnya belum siap untuk keluar, apalagi usia 15. Nah, itu saya nggak tahu ya, tapi kenapa Bang Alvin sampai ya udah saya berangkat nggak apa-apa, jauh dari rumah, kalau saya sendiri ambil pengalamannya tuh waktu itu saya sempat selesai terpilih saya pulang, izin sama keluarga semua kan, terus kan ada contoh sebelumnya tuh kan dari Primavera sama Baret itu, kan Abang Imran sama Abang Dedi kan masuk juga ke sana ke Italia, terus mereka nasihatin saya di sana tuh kamu harus begini. Jadi saya memutuskan untuk ambil itu. Walaupun resikonya besar tapi saya ambil aja gak apa-apa. Mama waktu itu setuju ya? Setuju. Kontrak pertama berapa tahun bang di Uruguay?
1 tahun doang bang. Oh, Jadi 1 tahun. programnya itu kan 4 tahun. Kita kontrak setahun. Jadi tahun pertama siapa yang nggak perform dia nggak naik, dicoret, diganti lagi. Jadi setiap tahun tuh harus bergantian. Oh, promosi degradasi. Iya. Jadi 1 tahun nanti kalau oke Jadi berlanjut ke tahun 1 kedua. tahun tuh 25 anak. Sampai di sana selama setahun itu dilihat siapa yang nggak perform, terus nggak main atau sebagainya sakit atau gimana, tahun berikutnya diganti. Jadi lu harus benar-benar pertahanin performa lu bang, biar bisa awet di sana. Kalau enggak ya diganti. 15 tahun di negara orang, adaptasinya gimana bang? Susah bener itu bang. Setelah sampai di sana, Menyesal. jadi pikiran gua tuh ini sebenarnya dikasih rezeki apa dikasih cobaan ini kayak gimana? Sumpah bang, satu ya cuaca musim panas aja dingin. Musim panas tuh. Musim panas. Kita di sini kan panas kan 30, di sana paling berapa 20. Kan udah dingin kalau ukuran orang Indonesia kan 20 derajat kan dingin. Terus makanan, nggak ada nasi, nggak ada sayur. Sakit saya bang. Sumpah, pertama nyampe sana 1 bulan hidup langsung gue sakit itu. Adaptasinya sakit. Minta pulang saya. Oh sempat minta pulang? Minta pulang. Karena nggak tahan nih sebenarnya. Gue hidup di sana gue cuma makan sereal sama pisang. Sumpah deh. Jadi di kamar gue tuh bang, pisang sama sereal tuh saya bawa tuh satu kardus itu full. Jadi di dalam tuh saya cuma makan begini aja kayak nasi gitu saya makan. Sama pisang itu. Tidak ada ikan tidak ada? Tidak ada. Aduh. Mancing ikan di mana di sana? Mereka nggak sediakan maksudnya? Gak ada bang. Terus tahun keduanya koki di sana diajarin masakan Indonesia seperti nasi. Nasinya juga, bilangnya nasi apa ya? Nggak masak gitu. Keras. Oh. Jadi tahun pertama sama tahun kedua itu tuh pokoknya istilahnya beradaptasi lah, sekaligus cobaan. Karena semua Tapi kenapa tidak jadi memutuskan pulang? saya minta pulang waktu itu cuma nggak dikasih, katanya harus sabar. Ini ujian. Ujian kayak gitu lah. Itu Jadi di tahun pertama siapa aja bang? Teman seperjuangan abang yang sama-sama kelaparan di sana, susah enggak, adaptasi. yang lain mah masih bisa makan, cuma gue doang. Mungkin kalau mulut gue mulut timur kali ya, makan Waktu ikan. itu Maluku cuma. Iya, cuma saya. Oh jelas. Saya susah. Yang lain Oh bisa. yang lain nggak apa-apa. Yang lain nggak apa-apa. Saya kan nggak biasa makan gitu. Terus waktu itu yang saya Samsir Alam, Yandi Sopyan, Fafa Mario Yagalo, Nobri Setiawan, siapa lagi, Jainal Haq, ada banyak lah. Saipudin yang sekarang Dewa United. Itu kita semua tuh. Dari 25 anak itu. Generasi pertama SAD. Generasi pertama. Yang tahun berikutnya? Tahun berikutnya diganti beberapa orang dari Jawa Tengah. Itu Sutanto, satunya namanya biasa dipanggil Udin, saya nggak tahu nama lengkapnya. Udin, satu lagi Rezainas, satu lagi Faisal. Jawa Tengah diganti semua. Datanglah dari Jakarta. Dari Jakarta terus nambah lagi dari kampung saya. Rizky Pelu. Nah sudah mulai adaptasi bisa nih. Rizky Pelu, Sedek Sanaki sama Saipul Orel, berempat. Sama Rahman Lestaluhu. Nah, Udah 5. ini berarti udah ada teman satu daerah nih. Iya. Mereka juga kesulitan adaptasi pertama. Pastinya kesulitan. Pokoknya dari awal sebelum berangkat udah gue kasih tahu nih. Jadi kita kan berlima dari satu kampung. Gue bilang kopor saya ini isi baju kalian saja kopor saya. 4 kopor sisa itu bawa Indomie. Empat koper bawa Indomie. Itu gak nyampe 2 bulan habis. Tapi tiap hari dong. Tiap hari lah bang, pagi siang sore malam. Pantas Samsir Alam balik jadi selebriti. Serius, susah makannya. Jadi kita bawa Indomie. Ada yang bawa. Kalau yang Padang itu pas kita mau ngumpul mau berangkat ke sana kita udah ingat, nih bro, lu jangan lupa bawa rendang ya. Bawa rendang dia. Bawa rendang. Ada yang bawa ini apa? Yang kacang sama ikan teri. Oh sambal goreng. Sambal goreng kalau nggak salah itu. Di sana Ada yang bawa sambal itu. goreng. Di sini apa ya? Tempe teri itu. Iya, tempe teri itu harus dibawain. Jadi pas sampai sana tuh makanan sana nggak dimakan dulu waktu 2 bulan 3 bulan pas nyampe. Setelah
persiapannya udah habis, baru kita makan-makanan. Oh, berarti adaptasi terhadap cuaca dan makanan dulu ya. adaptasi. Berarti ya memang orang susah keluar itu salah satu. Kalau enggak abang tanya deh, coba pemain-pemain kita yang ada di luar negeri. Suka bawa makanan Indonesia nggak? Bawa. Serius bawa. Mungkin enggak. Indomie. Tahu tanya. Kalau enggak Indomie yang lain. Paling rendang. Coba tanya. Iya, bahkan Yang ada di luar nih. Yang futsal saja bawa orang Serius. tua. Bang Bayu Sabta aja kan bawa orang tua ke Cina, biar orang tua masak makanan di Indonesia. Masak nasi ya. Iya. Tapi kalau adaptasi terhadap latihannya? Kalau latihannya sih enggak terlalu. Karena kita Enggak keras tapi? Kerasnya cuma di fitness. Jadi kita di sana tuh waktu usia itu digenjotnya tuh 3 bulan awal tuh nge-gym, power, otot kita nih. Jadi kita kesana tuh istilahnya segini lah. Sekecil ini nih, berat badan gak ada yang maksimal semua. Jadi di sana waktu kalau mau ikut liganya, berat badan, gizi semua harus sesuai sama standar mereka. Ya? Kalau enggak kamu gak bisa main. Jadi itu disesuaikan permasalahan itu. Saya waktu sampai sana kurang gizi sama nggak ada otot. Kurang gizi? Kurang gizi? Kurang gizi. Berarti stereotip ini tidak salah. Serius bang. Abang kalau datang ke sana yang kurus-kurus itu dicek. Ada penyakit apa. Jangankan itu bang. Gigi lu hitam. Walaupun gak lubang. Dibersihin. Kalau potensi merusak dicabut. Gigi aja diperhatiin. Sebegitunya. Padahal yang dimainkan kaki. Serius bang. Sumpah. Berarti Bang Alvin waktu itu masalahnya di gizi aja? Di gizi. Berat badan itu gizi. Akhirnya? Dikasih susu 1 kaleng. Terus porsir latihan saya tuh gak gabung sama tim. 1 bulan awal tuh gue disuruh mainin barbel mulu. Sampai pusing gue semua. Udah kayak robot. Disuruh itu kasih naik. Sampai level berat badan gue udah sesuai baru gue disuruh main. Berapa bulan bang sesuai berat badan standar di sana? Hampir 2 bulan lah. 2 bulan berarti? Waktu itu gue datang kalau gak salah 54 kilo. Gue 2 bulan di sana jadi 64 apa. Tapi 64 ini naik karena otot ya? Karena otot. Masa otot yang naik berarti. Karena main bola membutuhkan otot. Bukan cuma IQ doang. Terus pelajaran apa bang yang bisa dipetik dari SAD Uru? Maksudnya untuk anak muda apakah ideal gitu? Tes luar negeri panjang kan kalau Indonesia banyaknya dari Primavera, Bareti, termasuk SAD Uruguay gitu. Banyak sekali. Yang gue dapat dari sana mental. Terus cara main bola yang benar. Nah cara main bola yang benar itu apa tuh? Maksudnya bedanya apa? Dengan main di Tulehu, main di Liga Medco, kemudian baru tiba-tiba dapat sesuatu yang beda. Gue di sana yang gue tahu. Kalau di kampung gue dulu kan, kalau lu pegang bola lewatin 2-3 pemain. Timur banget. Tapi kalau di sana dapat bola passing terbaik. Sesimpel apapun kamu main bola itu yang paling terbaik. Berarti beda cara berpikir ya. Itu bisa dari cara simpel kita main bola bisa lindungin kita dari cedera. Terus jadi pemain yang susah dijaga itu dari simpel sepak bola. Jadi main bola simpel. Bukan putar 3 orang, 4 orang. Lu putar 2 kali, 3 kali di Indonesia selesai. Rumah sakit. Operasi bang. Serius. Bukan cuma di Indonesia, di luar juga begitu. Makanya main bola harus secepat mungkin. Kalau untuk mental, menurut abang tadi mental kalau kayak mental gimana? Gue belajar berjuang selama 90 menit. Terus berjuang buat keluarga. Terus hidupin kehidupan saya sendiri ke depannya. Sama apa? Belajar ini apa? Kedewasaan di tempat orang lain. Di tempat semua itu ya? Iya. Berarti kalau sama bahasa. Bisa? Bahasa Spanyol bisa. Bahasa Spanyol? Perancis juga bisa. Fuente. Apa tuh fuente? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Api. ¿Cómo estás? Apa kabar kan? Iya, saya tahu ya. Oh itu ada kelas bahasanya juga di Uruguay. Jadi di sana kita di sekolah mereka, masuk sekolah sama orang-orang sana. Sekolah tuh pagi-pagi maksudnya? Pagi. Jadi gue tuh paling malas masuk sekolah. Jadi sampai gaji gue pernah. Stereotype kedua. Checklist. Jadi sampai gaji gue dipotong tuh setiap bulan. Jadi kalau kamu gak masuk sekolah, dipotong gaji lu.
harusnya dapat $200 dipotong jadi 100. Yang suka Tapi bolos? duit lu tuh nggak diambil, disimpan. Nanti kalau pulang ke Indonesia baru dikasih. Yang suka bolos siapa aja bang selain abang? Saya sendiri doang. Tapi saya paling pintar bahasa Spanyol. Wes, yang paling bisa duluan. Iyalah. Karena saya bergaul. Tidak, karena di sana ada EE. Spanyol kan ada EE di belakang. Enggak. Sama, hampir sama. Enggak, karena saya bergaul sama orang-orang yang sekitar situ. Kalau yang lain kan abis itu di kamar. Kalau enggak saya sama mereka. Saya nonton TV sama mereka sambil nanya. Kalau enggak saya belajar dari nonton TV, kan ada bahasa Inggrisnya. Mereka ngomong bahasa Inggris, subtitlenya itu bahasa Spanyol. Jadi gini ya, gini. Oh Bang Alvin bahasa Inggrisnya udah bisa. Udah bisa. Udah bisa. Itu tuh Bang sehari-hari tuh ngapain aja? Misal dari pagi nih, pagi sekolah berarti. Pagi sekolah Sampai jam 11 lah. oke. Selesai istirahat, sorenya latihan. Tiap hari begitu. Minggu tanding. Habis kalau nggak Minggu Sabtu pertandingan. Selesai tanding itu sama pelatih kan dikasih kalau kita menang ini dikasih duit nih sekitar berapa ya 10 jutaan lah nih. Kalian satu tim pergi keluar kemana? Mau ke tempat malam ke mau gimana ke yang penting selesai main. Tapi nggak boleh ada yang kayak mabuk, merokok. Cuma happy aja biar hilangin stres gitu. Itu aja. Nongkrong ya. Nongkrong kadang nonton bioskop rame-rame. Film Uruguay. Enggak, film Maria Mercedes. Lagi Maria Mercedes suka ada Uruguay juga kali. Oh iya, ya Kolombia ya. Dekat. Tapi Bang, maksudnya itu kan semua terjadi di sana. Abang berapa tahun di Uruguay waktu itu? 3 tahun ya? 3 tahun 6 bulan. Iya. 3 tahun sampai ke proyek 4 tahun itu kan hampir masuk ke sana kan. Nah, habis itu kan berarti secara manusia Alvin Tua Salamone itu orang yang berbeda ketika datang dari Tuleho, pulang dari Uruguay itu beda sekali. Enggak. Saya tetap Alvin. Iya, Yang bedanya ketika saya di sana, kalau saya balik lagi ke kampung saya seperti dulu. Menyesuaikan lah istilahnya. Begadang. Iya begadang. Kalau balik ke kampung, Iya, balik ke kampung. begadang, nongkrong, main bola di jalanan. main bola di jalanan, Putar-putar orang. Tapi kalau balik ke sana jadi yang benar lagi, tidur cepat. Tapi kenapa tidak tularkan itu ketika maksudnya balik? Wih, sebenarnya yang kita lakukan selama ini salah nih. Ya, Harus jadi mulai begini. ada waktu saya balik ke Ambon kan lagi libur tuh. Nah, Ada pertandingan apa ya kalau nggak salah Popmal kalau nggak salah. Saya disuruh gabung sama tim mereka kan. Kampung saya nih Tulehu. Waktu latihan pertama, gue lihat latihannya, waduh, kayaknya nggak mampu saya nih. Disuruh lari. Ulang Pak, saya istirahat ya. Kenapa Pin? Kamu main di luar negeri kok pusing gak kuat Pak? Di sana nggak ada latihan kayak gini. Masa Pin? Ini mah lari mulu. Kalau gue berlari nggak apa-apa. disuruh lari. Ya udah kamu istirahat aja lah. Gak bisa saya Pak kayak gini. Jadi kamu latihannya gimana? Latihannya di sana gini. Jadi setiap hari itu Senin itu kita udah dikasih Senin sampai kalau kita tandingnya Sabtu, Senin sampai Jumat itu programnya udah ada. Senin kayaknya kita endurance. Selasa kita power gym. Rabu kita taktik, Kamis kita taktik, Jumat kita analisis pertandingan lawan, Sabtu kita main. Jadi programnya udah ada. Bukan sembarangan kayak di sini. Lari. Pokoknya besok mau main juga masih disuruh lari. Harusnya kan kita istirahat. Iya. Besok pertandingan. Jadi sini ini justru Gua H-1. pernah ke bawah itu sampai di timnas usia 23. Jadi sore main. Kata pelatih. Yang besok pagi bangun mau pemanasan. Terserah. Yang enggak. Gue gak pernah tuh bangun pagi pemanasan. Gue tidur aja. Pokoknya gue siapin tenaga gue buat pertandingan. Ntar sore tanding. Ngapain lu latihan pagi? Tenaga lu udah kepake berapa persen buat nanti. Oke. Ini di Indonesia sering itu. Sering. Sore main pagi, wih, fisik dulu. Latihan dulu. Jadi ada perubahan ya dari sisi memahami latihan, memahami kebutuhan tubuh. Iya. Oh. Tapi setelah itu dari Uruguay, karir selanjutnya Belgia. langsung itu. Langsung. Berarti gak pernah ke Indonesia lagi nih. Dari Uruguay langsung ke Eropa. Iya. Wis. Itu kenapa waktu itu tiba-tiba ada divisi itu kenapa tiba-tiba? Jadi waktu itu kan proyek kita kan siapa yang bagus mau dijual. Saya sempat ditawarin di Uruguay juga namanya Defensor. Itu akademi terbaiknya lah. Defensor Sporting. Iya, Sporting Club. Kalau usia muda di sana dia tuh paling terbaik. Banyak pemain dia yang main di Eropa, ada di Madrid. Sampai ke pokoknya banyak dia.
Saya ditawarin di situ tapi saya nggak mau. Soalnya rasis. Hmm. Sumpah rasis benar kalau di Uruguay. Balik kayu sana, mari. Pukul. Sering. Kalau pukul sering. Saya sering berantem, sering. Oh, sering di sana. Oh, di Uruguay? Iya. Gara-gara rasis itu. Orang saya hitam dibilang Cino. Cina dibilang Cina. Oh. Bilangnya bro di Cina itu nggak ada yang hitam kayak saya begini bro. Kalau nggak dipanggil Cina, dipanggilnya negro. Bikin kesal tuh orang-orang sana. Oh, pukul sudah? Pukul. Iya pukul. Bagus. Sampai sempat saya sama Nahati berantem sama anaknya Jenderal Angkatan Laut punya anak. Uruguay nih? Iya Uruguay. Jenderal Uruguay. Jadi anaknya. Jangankan dalam negeri. Angkatan Laut maksudnya. Angkatan Laut. Waktu kita lagi main futsal, dia kan mau main tenis. Kan lapangannya satu tuh. Dia mau main tenis, kita kan udah duluan. Ah dia bawa teman-temannya rusuh tuh. Gangguin. Wah, gue bilang mana sikat. Sikat. Jalan ke samping dia langsung disikat. Malamnya bapaknya datang. Semua-semuanya mau dipulangin. Untung bapaknya panggil pelatih kita ngobrol. Ini yang salah siapa? Kita dipanggil sama anaknya dipanggil. Yang salah siapa sebenarnya? Dia yang jujur. Digangguin kita. Oh, jadi gak apa-apa. Jadi selanjutnya siapa yang gangguin resikonya tanggung sendiri. Jadi pukul bebas itu ya? Iya. Tapi dia gak berani lagi. Karena pada hati sudah ini. Nah kalau yang ke Vise, siapa yang pertama kali? Kalau yang ke Vise, saya Menawarkan. Yandi Sopian sama adiknya Janal, Yandi Sopian sama Yeriko. Itu ditawarkan oleh siapa pertama? Jadi itu waktu itu kan kalau nggak salah Nirwan Bakri beli klub. Ya, Blevise. Anaknya disuruh kelola klub itu, JSPC. Jadi diambil kita bertiga. Tapi dengan syarat, lu harus nunjukin kualitas lu di sana. Bukan diambil bukan cuman karena anak orang Indonesia gitu. Orang Indonesia yang punya jadi diambil pot. Enggak. Lu enggak perform, enggak bakalan main. Alhamdulillah saya bisa perform di sana dan main terus. Posisi bek kanan? Di kanan. Bek kanan, inti ya. Inti. Pemain inti di Liga 2-nya Belgia kan. Iya. Liga 2. Itu waktu itu yang teman-teman lain pada tahun itu tidak mendapat jam terbang ya? Dia main di tim B-nya, tim reserve. Oh. Kalau Bang Alvin di tim inti. Tim inti. Oh. Maksudnya kita latihan di tim intinya. Cuman kalau di sana tuh kalau lu nggak kebagian dapat baju di pemain inti, lu gabung sama tim reserve. Tim usia 20-nya. Jadi di situ mau ada usia berapa juga lu tetap main di situ. Tim B-nya gitu. Oh. Kalau kita di Indonesia kan 20 ya batas 20 doang. Iya. Yang kalau di tim inti lu nggak pakai baju, lu nggak pakai baju. Tapi kalau di sana nggak, lu nggak pakai baju, lu harus gabung sama 20 buat main. Jadi jadwal mainnya Tetap ada ya? Kondisinya berarti tetap sama yang main. Iya, bukan latihan. iya bukan latihan sampai kayak bego. Harus ada jadwal Harus ada mainnya ya. Di Belgia berarti antara 18 atau 19 tahun ya? Iya. Di sana. Apa 2 perbedaan? tahun 6 bulan di sana. 2 tahun 6 bulan? Iya. Itu umur 18 apa 19? Dari mau 17 sampai ke 19. 17 sampai ke 19 Di ya. Belgia? Jadi gue kesana juga masih sama masalahnya. Gizi juga. Oh, masih belum meningkat. Belum meningkat. Levelnya beda dengan Uruguay. Levelnya beda. Oh, naik lagi yang di Eropa. Udah di sana udah beda. Itu gara-gara Indomie 4 kopi. bukan karena standar. Pernah lihat Neymar masalah pertama datang Barcelona nggak? Kurang berat badan. Iya, Ya kan? iya. Messi juga kan dulu begitu ya. Oh, tapi masih kecil. Iya. Jadi nggak bisa cuman datang terus main, nggak bisa bang. Dicek kesehatan lu, dicek full dulu. Ini bisa nggak dia bisa main di level ini nggak? Kalau nggak bisa tiba-tiba kenapa nah saya mau tanggung jawab. Jadi masih kurang ini. Kurang gizi lagi. Porsi latihannya dipisahin juga. Pisahin lagi. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan Fitness lagi. Barbel lagi. Capek benar itu mah kalau di sana buset minta ampun. Udah high Kenapa level tidak kan. marah? This is Indonesian punya. Ini. You out. Oh jadi 3 bulan tuh nggak benerin badan lagi. Padahal di Uruguay standarnya udah dapet tuh. Iya. Itu kan masih usia muda bang. Ini naik level lagi. Oh, ini udah Jadi ya, harus naik tim level senior. tapi ini tubuhnya tidak naik. Masa tubuhnya tidak naik. Dikasih naik lagi berat badan. Sampai dari 64 sampai berapa tuh 68 apa dekat 70 lah. Baru pernah seumur hidup badan gue segitu tuh. Tapi otot, jadi tetap kelihatannya kecil kan, cuma otot yang bisa. Nah itu
CSVC debut pertama masih ingat? Masih. Lawan apa tuh? Lawan Anderlecht. bukan. Anderlecht lebih. Anderlecht 5-3-1. lawan tim berapa Liga berapa waktu itu ya? Pas Kopanya. Oh, Copa. Iya, Oke. Waktu yang digolin itu. Hmm. Kita selesai TC dari Prancis. Jadi kita Copa duluan bukan Liga duluan. Wow. Dan Dapat- pernah mencetak gol Iya, dari pernah. corner. Dari Iya, corner. maksudnya corner, iya kan? Iya, Saya corner. ikuti zaman VC. Itu pas zaman Vise kan temenku ini ya riset si Zen Iya. RS. Dia kan riset buat filmnya Cahaya dari Timur Nah. ke Tulehu kan. Iya. Dulu kan katanya dia kan akhirnya ngobrol tuh sama orang-orang Tulehu. Iya. Kalau dulu tuh kita pengen main bola gara-gara kakak Imran, kakak Rahel katanya. Nah kalau sekarang gara-gara Alvin ke Eropa, semua Iya. pemain Tulehu targetnya udah Eropa. Target Udah nggak ada yang target Liga Tapi Indonesia tuh. itu bagus sih, maksudnya pola yang bagus itu. Mereka lihat ini terus naik level, Iya. sehingga adik-adik yang di bawah lagi lihatnya sudah bukan Iya. dalam negeri. Iya. Bodoh amat, tidak ada PS Tulehu, tidak ada PS Ambon, pokoknya harus luar negeri. Jadi di masa itu semua pelatih SSB tuh kalau main bola tuh kayak Alvin ke Eropa, udah nggak usah target-target Indonesia, langsung ke Eropa. Ini jadi role model setelah Imran Nahumaruri dan kawan-kawan merajai Liga Indonesia. Nah sekarang Alvin yang main bola tuh kayak Alvin ke Eropa. Dan di antara beberapa pemain Indonesia yang main di VC, Alvin yang menjadi pemain inti Iya. yang masuk dalam tim ini. Itu bahasa adaptasi lagi dong berarti? Prancis. Oh bahasa Prancis. Jadi 1 bulan sebelum kita ke Belgia di Uruguay itu kita dikasih les bahasa Prancis. Langsung bisa. Enggak lah. Susah 1 kayak gitu. bulan buset. bos, Bahasa Prancis maksudnya sih? Iya, Susah. susah. Tapi alhamdulillah gue bisa kuasai sih. Us. Berarti kuasai sekarang berapa bahasa? Bahasa Tulehu, Indonesia. Indonesia. Indonesia, Inggris, Spanyol, Prancis. Bahasa Hitu tidak bisa. Itu terlalu ribet. Betul. Kalau bahasa Derek itu lebih ribet. Nah di Belgia sendiri apa nih pelajaran yang membedakan dengan Uruguay? Alvin dapat apa di Eropa? Di Eropa lebih tambah benar lagi cara main bolanya. Dulu kan kita kalau di Uruguay kan usia muda, belum sampai kayak profesional langsung ke Klub ya. Ya. Kalau di Eropa mah kita udah benar-benar sendiri bang. Diri lu harus lu jaga sendiri. Kalau di sana kan masih diperhatiin karena kita masih muda. Masih diperhatiin sama kadang ofisialnya datang. Kalau di sana enggak. Lu sendiri harus jaga diri lu. Jadi lu dikasih apartemen, dikasih mobil. Latihan sama jaga kondisi lu sendiri yang tahu. Oh senior nggak ada yang mengayomi gitu maksudnya? Ketika di dalam lapangan, ketika luar lapangan, lu sendiri harus jagain. Pola makan lu, pola tidur lu. Semua harus lu jagain sendiri. Harus proporsional dari diri lu sendiri. Gak bisa andalin orang buat jagain lu, gak bisa. Karena ini level dewasa ya. Karena sudah. ini udah level profesional. Lu udah main di level paling tertinggi sepak bola Eropa. Oh iya sih. Jangankan Indonesia, Brazil aja targetnya mana? Eropa kan? Eropa, Iya. ya. Oh iya tertinggi, iya benar. Oh iya. Level tertinggi. Level tertinggi sepak bola di dunia Eropa. Dari 15 tahun berarti langsung ke Uruguay sama ke Eropa. Iya. Berarti 5 tahunan ya. Dan 2 tahun sempat bertahan lumayan. Nah pertanyaan saya waktu itu, saya salah satu orang yang kecewa ketika tahu bahwa Alvin Tuasalamodi, saya pikirkan, wah ini dari Uruguay dipuji-puji. Kemudian datang ke VC, tiba-tiba menjadi pemain inti. Ya ini tinggal tunggu waktu naik ke Liga 1-nya Belgia, Anderlecht, Standard League atau yang lain-lain kan, Racing Genk atau yang sekarang menang apa? Klub Brugge, ya kan? Klub Brugge. Oh ini tinggal tunggu waktu, lama-lama bisa ke Italia, ke Spanyol gitu. Tapi tiba-tiba kenapa balik? Jadi alasan gue balik itu waktu itu teman-teman gue semua sudah dicoret. Pusing saya nih. Kan? Teman-teman. Indonesia. Enggak itu maksudnya bukan semua orang Indonesia kayak gitu. Pikiran gue saja sih. Tapi Ih, 80%. Mungkin. Teman-teman gue semua udah pada dicoret. Tinggal gue sendiri nih. Buset. Pikiran gue ke depannya di buku gue mampu ke jalanin ini sendiri nih. Sisa kontrak yang ada nih. Itu Samsat juga sudah cabut ya? Pokoknya semua udah dicoret. Termaksud gelombang berikut kan yang datang kan Manahati, Rahman Lestalu sama Jainalak. Mereka juga dicoret karena gak bisa tembus tim inti. Wih, pikiran gue kira-kira gue mampu gak hadapin sisa kontrak gue nih ke depan ini sendiri di tempat orang. Gimana ya?
Malamnya tuh gue sholat, gue berdoa tuh. Kan ada jalan keluar. Tahu-taunya dipanggil timnas. SEA Games 2013. Kayaknya doa gue dikabulkan. Kabur langsung. Jadi gue udah persiapan matang-matang nih. Isi barang-barang semua. Pokoknya hal-hal penting gue. Kartu HP gue yang sana gue buang. Email gue hilangin. Gue hapus. Ini kabur. Kenapa kabur? Kenapa tidak minta izin? Enggak, awalnya kan PSSI minta ke tim. Dikasih izin. Terus pilihan gue kan kalau gue balik ke timnas, selesai timnas kan gue balik lagi. Ya udah gak mau. Pilihan gue mau kabur. Bukan mau balik lagi. Ya kenapa tidak minta tim Indonesia untuk transfer? Enggak mau saya. Saya langsung kabur. Sampai di Indonesia kan. Udah timnas, sudah segala macam. Kabur, udah selesai. Gue telepon udah gak aktif. Dihubungin gak aktif. Ditelepon ke ada pengurus PSSI satu. Gue ganti nomor HP lagi. Gue kabur ke kampung. Sembunyi itu hampir sekitar 3 bulan. Itu habis SEA Games sembunyi. Belum SEA Games. Oh belum SEA Games 2013. Jadi datang itu kita main Islamic Games dulu di Palembang ya. Lawan Turki, Maroko dan sebagainya. Nah ini belum dikasih izin ini yang Islamic Games. Dikasih izin. Sudah timnas kan? Dikasih izin sama Vise. Terus selesai Islamic Games ditelepon, disuruh balik. Surat masuk ke PSSI suruh balik. Oh, oke. Gue kabur, hilang. Ganti nomor itu semua. Pokoknya gue buang semua. Handphone gue juga gue kasih orang. Jadi kabur itu posisinya sudah di Indonesia? Sudah di Indonesia. Handphone gue kasih orang. Kabur ke? Tulehu. Sembunyi. Di rumah tapi? Iya di rumah. Tidak bisa. Kalau di sana tidak bisa. Kalau mereka paksa datang, nanti tinggal bayar masyarakat untuk jaga. Bayar masyarakat sembunyi itu. Jaga rumah. Setelah 2 bulan nggak ngapa-ngapain, timnas SEA Games manggil lagi seleksi di Jogja. Nah itu manggil lewat mana kan nggak bisa dihubungi? Ditelepon ke pelatih saya. Pelatih di Tulehu. Cariin Alvin, suruh ke timnas. Gue lagi tidur kan. Besok ke timnas. Hah? Dipanggil lagi, ya udah, gue berangkat. Orang tua nggak tanya waktu kabur. Visa sudah. Orang tua nggak, Pin ngapain di sini nggak main bola lagi gitu? Sempat marah sih. Iyalah. Dasar anak goblok. Iyalah sudah. Ini loh maksudnya logikanya begini ya. Kasih naik berat badan kan susah. Untuk ikuti standar Amerika Latin usia muda. Habis itu ikut standar Eropa. Dan dapat posisi inti di antara sekian banyak orang Indonesia yang seleksi di situ. Main inti dan bagus. Ratingnya selalu bagus, selalu pernah mencetak gol, di belakang solid. Tinggal tunggu tawaran, saya jamin waktu itu. Waktu itu udah ada beberapa tawaran sih. Kasih tahu penonton tawaran dari mana? Biar semua emosi sama-sama. Dari mana? Dari mana? Dari Benfica B. Nah, sama satu lagi. Scoutingnya datang waktu pas lawan apa ya waktu itu gue main. Udah deal, harganya semua udah deal. Cuman masalahnya harus paspor Eropa. Aduh, pusing lagi nih kan ditelepon. Lu punya keluarga di Belanda nggak? Kan waktu itu kalau libur kan gue sering main ke sana. Ada saudara dari kampung sih, tapi bukan saudara satu darah begitu. Oh, saudara seorganisasi? Sekompleks. Goblok. Saudara sekompleks. Organisasi. Jadi kita kan kalau tetangga kan dibilang saudara kalau di sana, ya kan? Jadi saudara sekompleks gitu. Jadi waktu mau bulan puasa, mereka datang jemput saya di Pise tuh. Ayo ke Belanda, kita sahur bareng. Jadi setiap puasa saya ke sana tuh, sahur di sana. Terus mereka tanya, kamu punya saudara di Belanda nggak? Gue bilang punya, tapi kan nggak saudara. Mereka ke sana hubungin, gimana nih kita mau ini bicara sama mereka. Kata mereka nggak bisa, dia kan bukan saudara kandung kita, bukan saudara saja. Terus kata agent gue waktu itu, ya udah tawaran ini sampai sini aja Pin. Kamu gak usah nyesal. Mungkin ke depannya masih ada lagi. Dari Vicenza. Serie B. Italia. Vicenza. Wah. Tapi memilih untuk kabur. Kalau Vicenza paspor aman, gak usah harus paspor Eropa. Aman. Boleh Asia. Waktu itu gue sih yang gak mau. Kenapa gak maunya? Sendiri. Ini divisi.
Divisi punya pemiliknya orang Indonesia. Sekarang gue emosi deh kali Iya, ini. dekat dengan Belanda, bisa main-main di saudara-saudara di Belanda. Iya. Kan banyak juga orang Ambon di sana, Iya. bisa Iya. suasananya masih dapat di Indonesia. Itu saja kabur. Gara-gara di klub ini tidak ada pemain Indonesia. Ini Itali. Ini Itali. Mau pergi di mana? Tapi ada penyesalan. Dari bukan maksudnya sudah ketika sekarang lalu memikirkan itu. Penyesalannya pas udah dimain di Liga Indonesia sudah berapa tahun? Tahun ke berapa? Kedua apa ketiga baru saya nyesal. Goblok. Memaki diri sendiri ya. Apalagi pas nggak gajian kan. Yang nunggak-nunggak gitu kan. Wah, mau stres saya bang. Padahal di sana oke. Wah, di sana mah. Lancar bang. Dapat apartemen, dapat mobil. Mobilnya bukan mobil Innova, Mercy. Iya bang. Iyalah. Tapi bungkus Kan setiap kopi. tim kontraknya tuh kan ada sama mobil. Ada yang Audi kan. Ah. Ada Audi, ada yang Mercy. Pokoknya ada yang berbagai. Bang Alvin dapat Mercy. Mercy. Apartemen oke. Oke, Gaji lancar. gaji lancar. Tiap bulan pasti masuk gitu ya. Mereka sistemnya apa gaji di sana? Setiap bulan lah. Setiap bulan ya? Iya, kalau masih tingkat itu kan masih setiap bulan. Ah. Kalau udah naik ke Liga 1-nya mungkin per pekan. Orang-orang di Toloyo pada nanya pas Alvin kabur ke sana. Pin kenapa pulang? Enggak ada yang nanya. Nanya apaan dia? Teman-teman komplek. Orang gue goblok-goblokin. Langsung Di sana gimana? maki-maki. Wih, cewek cantik-cantik. Seksi. Oh gitu ya, udah gak nanya lagi. Terus dapat panggilan 2013 SEA Games. SEA Games. Akhirnya. Akhirnya SEA Games. Ikut SEA Games, selesai SEA Games. Sebelum SEA Games itu, sebelum kita berangkat ke Myanmar, ada turnamen dibuat sama PSSI itu, MNC Cup di Senayan. Oke. Jadi lawannya Maladewa, Laos, sama satu apa lagi ya. Ada 4 tim itu waktu itu. Itu cuma 4 tim. Jadi kita juara, selesai main kan. Malamnya jam berapa? Jam 12-an lah. Kan kalau habis main malam gitu, gak ada yang bisa tidur. Paling jam 3, jam 4 baru bisa tidur. Soalnya apa namanya, jantung kita masih kencang kan. Masih ke bawah pertandingan, masih kencang. Jadi harus tunggu normal dulu baru bisa tidur. Gue didatangin dari DC United. DC United. Waktu itu Pak Erik ya ambil DC. Nah, terus? Datang manajer dari timnas bangunin. Pin. Ya pak, ada tamu tuh dari luar negeri. Hah? Ngapain ini lagi? takut disergap. Kirain gue kan dari PC. Buset. Disergap. Ngapain lagi nih? Enggak, itu bukan dari PC, dari DC United. Mau ngapain? Kayaknya kamu mau ditawarin ke sana. Waduh, turun ke bawah. Gue bilang, bang, dampingin bang. Gue bilang, bang, kira-kira alasan gue gimana ya? Biar nggak diambil di sana. Kata manajer waktu itu kan, bilang aja Bin, lu udah tanda tangan kontrak sama tim Indonesia. Alasan yang bagus. Gue sampai di bawah ngobrol sama mereka. Mereka udah kasih kita dari sini mau bawa kamu ke sana karena kamu punya proyek yang besar. Jadi rencana berikutnya dari DC, kemungkinan kamu bisa ditaruh di reserve-nya Inter Milan. Waktu itu kan dia beli Inter Milan. Iya. Saya bilang, Pak mohon maaf nih ya Pak. Bukan saya nolak, tapi saya sudah tanda tangan kontrak sama tim lain. Padahal belum. Alasan doang. Udah malas waktu itu sumpah. Balik lagi tuh udah malas sudah sumpah. Malas, apalagi ke Amerika jauh sekali lagi. Walaupun gajinya besar ya, tapi ya lancar lagi. Malas. Kehidupan Indonesia lebih nyaman. Astagfirullah. Gak jadi deh. Ya, terus selesai SEA Games terus Asian Cup. SEA Games tuh yang anak-anak Tulehu pada banyak main di situ ya. Iya. Yang Mana Hati. Iya, Mana Hati, Rizky Pelu, bertiga doang kalau nggak salah. Ada Diego. Hasim Kipu tuh udah bisa. Oh sudah berikutnya iya. Kita di Myanmar waktu itu. Sampai final terus kalah sama Thailand 1-0. Runner up. Oh iya. Iya. Setelah itu ada apa? Asian Cup ya kalau nggak salah. Yang seluruh Asia nih. Apa nih? Asian Games. Asian Games. Oke. Di Korea. Sebelum Asian Games di Korea itu jadi timnas ini punya jalur apa? Punya tesnya di Italia. Jadi ada 3 kali uji coba tuh. Lazio, Roma, sama Cagliari. Oh iya. Ke sana. Agen gue kan orang sana. Lagi nginap di hotel. Gue lagi santai kan. Tiba-tiba agen gue muncul. Aduh.
Langsung diangkat gue dari sini. Dasar bangsat manusia yang gak tahu diri. Gue diam aja bang. Ini yang dari Vise nih? Iya dari Vise. Mau dibikin hidup jadi mewah gak mau. Dasar goblok tolol. Gue dikata-katain. Mampus gue nih. Ini orang ini tahu gue di sini dari mana lagi. Ya dia selama ini cari ya. Akhirnya kesini dia kasih tahu. Gue cariin lu gini ada beberapa tim yang mau ada dari Yunani dari ini. Gue bilang waduh mau diulang lagi nggak bisa. Gue bilang Pak gue minta maaf. Tapi gue emang gak nyaman sih kalau sendiri. Kan waktu dulu pas pertama kali sampai Pise kan gue pulang. Minta pulang 1 bulan tuh. Ya, pas pulang sendiri ya? Pokoknya mati-matinya mau pulang. Udah gak peduli gak mau latihan. Pokoknya gue mau pulang. Udah terus ada Om Demis. Orang PSSI datang kasih tahu ke gue. Ngapain lu pulang sekarang bego. Gak ada untung. Keluarga lu malu. Orang tua lu gak dapat apa-apa. Lu tahan 1 tahun. Kalau gak 2 tahun kemudian baru lu pulang. Lu rasain bedanya. Oh iya bang. Iya. Sekarang lu maunya apa? Gue maunya ini. Dikasih semua sama dia. Betul 2 tahun kemudian gue pulang. Orang tua gue bangga. Gue punya segalanya. Tapi dimaki-maki dulu. Iya. Iya, tapi itu memang menyesal ketika merasakan bahwa liga di Indonesia jauh berbeda ya. Di Asian Games ke bawah ke tim bang, tim nasional. Iya. Di kita masuk. Yang Ferdinand cetak banyak gol itu ya, Iya. top skornya. Iya. Betul. Yang Iqbal Nevo. Dia mecahkan iya. rekor pemain sebelumnya yang terakhir yang golin Asian Games yang terbanyak penyisian grup. Dia mecahin rekor dia. Ferdinand ya. Iya. Itu satu grup lawan apa ya? Maladewa, Timur Leste, Thailand. Oh iya ada Thailand di dalam. Lolosnya ketemu Korea Utara. Ada satu cerita nih ya. Jadi malam nih kita mau main lawan Korea Utara. Kita kan satu gedung kita gini, gedung Korea gini. Jadi di depan itu ada lapangan basket, lapangan voli, banyak kan. Jadi pagi itu pemain Korea pada jalan. Lagi santai di taman kan. Kita pagi ini latihan. Suruh pemanasan, sprint pendek. Pemain Korea liatin ketawain kita nih. Gue liat dia gue bilang, ih, iyalah diketawain. Ntar malam gue dibego-begoin ini. Malam dihantam 3-1. Dia sekelas Korea Utara aja pagi nggak latihan lagi liatin kita latihan, mereka cuma jalan. Liatin Jaga kita fisik, latihan. jaga tenaga ya? Jaga tenaga. Kan ntar malam tanding. Malamnya dihantam kita. 3-1. Tidak ada guna latihan. Tidak ada guna. Tapi setelah karir yang malang melintang, banyak perjalanan, banyak kisah. Habis itu ada satu kisah nih yang Apa? Yang agak sedih juga waktu itu. Semua orang sedih, itu cedera. Cedera parah. Itu kenapa sih? Itu ada waktu itu kita Persija sempat ada masalah kan, jadi harus cari duit dari tempat lain, jadi ada undangan gitu dari beberapa stasiun TV. Pulang dari sana itu mau ke mes saya waktu itu, cuman saya mampir ambil duit di Bank BCA, di ATM BCA dekat situ di Kalibata. Lagi kan ini gue tuh lagi bertiga nih sama teman. Gue di tengah, satu di kanan, satu lagi di kiri. Di mobil ini ya? Enggak, Motor. depan ini ATM. Oh. Jadi yang saya sama yang sebelah kanan berdiri terima telepon. Ada tawaran lagi dari stasiun TV lain suruh ikut acara mereka kan. Gue berdiri. Selesai terima telepon gue balik. Gue gak duduk di tempat gue nih bang. Gue duduk di tempat dia. Ntar mobilnya tabraknya di tempat dia nih. Oh, jadi kita berdua tukar tempat gitu. Awalnya saya kan begini. Saya di sini, dia di sini. Karena ini Terus jalan-jalan. jadi selesai telepon, gue duduknya di tempat dia duduknya di tempat gue yang ditabrak gue. Oh, mobil langsung hajar begitu ya? Aja. Itu apa kata nggak ada rem atau gimana? Kata ibunya sih yang dia cerita buat saya, itu dia kan nggak pernah bawa yang matic, bawa manual. Pas dia kerjanya di salah satu mobil gitu, showroom gitu. mobil gitu. Jadi waktu itu disuruh ganti karyawannya, suruh bawa manual. Gak bisa dia manual, belum lincah gitu bang. Jadi dia mau injak rem, jadi mobilnya langsung loncat gitu, kena salah injak rem, kena gas, jadi loncat gitu. Nabrak ke Alvin itu kena apa? Kaki kiri. Patah? Enggak, kayak gores sedikit aja.
Patah lah, masa tabrak mobil. Gimana sih Bang? Ada yang tidak. Ini lu ditabrak mobil gini nih. Kalau disenggol. Saya kan tidak tahu dia tabrak bagaimana. Kalau dia miring Gimana kan. sih? Ada teman tidak patah. Dia tabrak. Kalau disenggol ya mungkin gak apa-apa. Tapi kan ditabrak. Iya, lompat begini ya. Iya, mobilnya hampir loncat gitu. Gue juga kaget kan, gue udah lihat nih mobilnya dari sana kan, gue main handphone gini lihat. Ih, tiba-tiba udah di depan aja langsung loncat gitu. Blank gitu ya. Iya. Langsung dilarikan ke rumah sakit, siapa yang larikan nih Bang saat itu? Orang-orang situ. Teman-teman ini, 2 orang ini. Yang satunya sebelah kiri retak paha kiri. Oh, kena juga? Iya. Yang di kanan ini yang aman, yang tempat saya sebelumnya. Terus ke rumah sakit yang kemana Bang? Ke rumah sakit di dekat situ, apa rumah sakit Siaga kalau nggak salah. Dekat Kalibata situ. Dibawa ke situ, kata dokternya, gue udah nyerah nih. Sampai di dalam gue lihat, kan gue sempat lihat kayak gue kan. Waduh, kayaknya udah nggak bisa lagi. Perasaan gue udah gitu. Karir ya, soal karir. Sampai di sana, kata dokter, lu nggak usah berkecil hati, kita MRI dulu kan. Di MRI, terus selesai keluar, kata dia gini, Pin ini mah nggak ada apa-apanya Pin, cuman patah doang. Kalau sama Boas mas masih parah Boas. Gue bilang buset. Terus sebelum kita masuk ke MRI itu gue ngomong sama dia, sama dokter, dok, ini kalau emang diamputasi, mending gue disuntik aja, gue suntik mati. Gak mampu gue hadapin selanjutnya kayak gimana nih. Iya. Lu lagi. Karena tiba-tiba kan. Lagi bagus-bagusnya, karirnya lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba musibah datang kayak gitu. Udah gak mampu saya hadapin. Mau gimana saya mau tahan omongan bagaimana. Saya sudah bilang sama dia, gue bisikan, dok, ini rahasia gue sama lu dok. Kalau emang gue gak bisa lagi harus diamputasi, suntik mati aja dok. Terus setelah MRI dia ngomong, Pin ini mah gak ada apa-apanya, masih parah Boas. Masa sih dok? Iya, punya lu itu di atas pergelangan, kalau punya Boas pasti pergelangan. Wah besar hati saya langsung. Terus kata dia, Pin tapi kamu gak bisa dioperasi di rumah sakit ini, kamu harus rujuk ke rumah sakit RSCM Cipto semua yang di Salemba. Ya, Salemba. Ada beberapa tendon kamu yang putus. Di sini nggak ada ahli tendon, jadi saya dibawa lagi ke sana, baru dioperasi di sana. Tapi dari pas awal operasi sudah diprediksi berapa lama absen? Enggak, dia nggak prediksi berapa lama absen, jadi dia cuma bilang kamu selesai operasi, pasang pen duluan. Ada 3 kali operasi. Yang pertama pembersihan, yang tulang-tulangnya remuk dibersihkan, terus operasi kedua dipasang pen. Terus setelah pasang pen dia kan bilang, Pin, lu belajar napak itu ketika 6 bulan. Dia nanya dulu, Pin usia lu sekarang berapa? Gue bilang 23. Masih mending, ini gak nyampe 1 tahun lah. Gue bilang kenapa dok? Enggak, tulang itu tergantung pertumbuhannya, tergantung umur. Ketika lu udah lewat dari usia itu, tulang lu bertumbuhnya lambat. Tapi kalau lu masih 20, 25 ke bawah, itu masih bisa lah. Gue bilang waduh. Ya udah dok. Terus kata dia 6 bulan kamu belajar napak, 8 bulan kamu belajar jalan ya. Aku bilang siap dok. Jadi gue istirahat itu 6 bulan. Gak ngapa-ngapain sampai dibikinan charity games. Oh iya. Dari DJ, dari pemain-pemain sepak bola sama ada beberapa selebriti di Pertamina lapangan Simpruk Pertamina situ. Terus dari Milanisti Ambon. Sama dari beberapa wartawan senior dari dibikin pertandingan amal buat saya. Waktu kalau yang di Simpruk saya sendiri, di Ambon saya sendiri. Kalau yang di Solo itu sama Rahman Lestalu, Bang Nasua. Gabung ya, iya, dibikin bertiga. cerita gabung. Iya. Mainnya di Solo sama Jogja. Jadi 6 bulan tidak bisa, nggak ngapa-ngapain. tidak boleh napak dulu. Tidak boleh. Nah tapi di momen itu apa ya, karena di pikiran ini kan tidak boleh napak. Pasti setiap hari pikirannya saya masih bisa tidak ya, traumanya kan dan jadi, lain sebagainya. Waktu itu kan saya masih bisa ikut SEA Games lagi. Zamannya Manhati sama Evan Dimas. Waktu itu kan saya disuruh kapten di tim itu. Cuman karena saya cedera, jadi nggak bisa ikut lagi. Jadi pas waktu selama 6 bulan itu, gue kan sempat nonton teman-teman gue di timnas 23 main. Jadi main pertama mereka melawan Myanmar kan mereka kalah. Aduh, gue nyesal nih. Aduh, kenapa gue nggak ada di situ ya? Kalau nggak gue bisa bantu kali
teman-teman gue nih. Jadi setelah itu gue nonton timnas kala itu dari situ sampai 6 bulan berikutnya sampai 1 tahun lah nggak pernah saya lihat bola, nggak pernah saya nonton bola, nggak pernah. Karena tidak mau Nggak terpikir. pernah, nggak mau ganggu pikiran saya buat sembuh, nggak pernah. Pokoknya yang gue fokus itu gue harus sembuh. Oh berarti memang berhati besar juga saat itu ya? Iya, karena sudah dikasih tahu sama dokter kan, Iya. punya kamu nggak terlalu parah, ini tergantung tulangnya, tumbuhnya seberapa cepat atau seberapa lama. Biasanya kalau ada pemain cedera tuh Bima Sakti nelpon tuh. Iya, Saat kan itu, waktu itu kan didatangin sama dia juga waktu Oh iya? di Simpruk Pertamina dikasih tahu. Pin punya lu nih masih enteng. Kamu lihat punya saya. Iya, nih. dia cerita. Kaki dia kan gak bisa tekuk, gak bisa Iya. begini. Cuma segini doang. Hmm. Gak bisa begini, gak bisa puluh ini. Bima Sakti menyemangati akhirnya. Sampai gue balik main, dia jadi pelatih timnas senior, dia panggil gue kemarin. Pas gue di Sriwijaya, Ah. selesai juara sama Bayangkara, gue pergi pindah lagi ke Sriwijaya, juara gubernur Kaltim. Selesai itu gue dipanggil sama dia pelatih. Gue datang, meski selamat Pin, kamu bisa kembali lagi. Gue bilang makasih Kus atas motivasi yang kemarin Kus kasih tahu. Nah, memang selalu menyemangati ya ketika Iya, iya. ada orang ya. Kakak Boci ada? Kakak Boci enggak. Cuman gue terinspirasi dari dia karena ada beberapa dokter yang kasih tahu kan. Kakak Boci secara medis itu sudah nggak bisa main bola. Dan 2 kali. Iya. Karena pergelangan dia di pergelangan. Tapi masih bisa comeback ya. Tapi mental dia luar biasa. Comeback pertama ke sepak bola lagi tahun berapa akhirnya? 16 atau 17? 2016 Di klub apa waktu itu? Bayangkara. Itu kontrak baru? Tuh, kontrak baru. Masih di waktu namanya masih Persebaya Bayangkara apa ya waktu itu. Oh yang ESL ya? Oh, 2014? 2016 masih ini Torabika Ini. Championship, belum ada liganya. Ini iya. Persebaya Bayangkara ESL. FC. Iya, iya. Nah, itu. Persebaya. PSC. Surabaya, Bayangkara Surabaya apa begitu-begitu lah. Iya Bayangkara. Jadi waktu setengah musim, gue ditelepon suruh datang, tanda tangan kontrak, cuman belum didaftarin. Oke. Karena gue masih pakai pen, terus dioperasi sama mereka. Mereka yang tanggung. Iya mereka tahu. Dibayarin sama ini waktu itu di rumah sakit Sunan Ampel ya kalau nggak salah. Di Surabaya? Iya. Sama Kapolsek itu yang. Jadi mereka tanggung biaya operasi ya? Iya. Kan waktu itu kan Untuk lepas ya waktu iya. itu? Pas datang gue main, kata pelatih, Pin, lu udah bisa main ya? Udah Pak, udah lama saya udah bisa main. Terus kenapa kamu gak gabung tim? Belum berani saya masih pakai pen. Waktu pas saya gabung itu. Ya udah kita lepas ya, tapi kamu harus tanda tangan kontrak di sini. Saya bilang ya udah, nggak apa-apa. Langsung dilepas, tanda tangan kontrak saya. 2 tahun saya di situ. Juara berarti ya 2017? 2017 itu gue boleh main. Yang juara itu berarti ada dalam skuad ya? Ada dalam skuad. Oh iya Zaman betul. Simon gue sempat McManamy. main 9 kali apa berapa kali. Yang itu bek kanan posisi berarti? Sama Putu Gede berarti ya Iya. saingannya? Nah tapi dari proses lepas pen nih, terus kemudian turun pertama kali, traumanya apa tuh? Maksudnya ragu-ragu tidak? Kalau trauma dalam sepak bola mah nggak ada. Yang gue takut cuman kalau jalan tiba-tiba ada mobil di sana. Oh, karena kenanya bukan di dalam lapangan ya, di luar Di ya. luar. Oh, jadi kayak kalau di sepak bola sudah nggak ada. langsung ngalir. Langsung. Nabrak-nabrak mau udah berani aja. Udah berani langsung. Kan terus kan udah dikasih tahu sama dokter, Pin, tulang lu yang baru numbuh lagi ini lebih kuat dari tulang-tulang sebelumnya. Oh, Jadi kan patah. Yang numbuh lagi ini yang baru, itu lebih kuat dari sebelumnya. karena baru ya. Kata dia kalau patah itu nggak akan mungkin patah di situ lagi, mungkin patah di bagian atas atau bagian bawahnya, tapi di tempat itu nggak bakal bisa patah. Dia ngomongnya gitu dokter, tapi kita kan nggak tahu. Ya, itu secara medis. Secara medis. Secara medis. Tapi kalau secara Yang di atas kan kita Yang nggak di tahu, atas. suka-suka dia. Tapi Alvin ngerasa secara penampilan ada penurunan apa tetap biasa-biasa aja? Hah? Jauh. Turun. Jauh Kalau apa? penurunan sampai sekarang nggak jauh banget dari endurance kan apa fisik, fitness level, sama kepercayaan diri tuh jauh menurun atau jauh meningkat? jauh menurun Dibandingkan karir yang mana? sebelumnya. Oke. Kalau sebelumnya Mbak gampang main bola di Indonesia sumpah. Iya, Dulu iya. sebelum gue cedera ya, gampang main bola Indonesia. Gue main bek kanan gue bisa cetak gol sampai 2-3. Itu gue main bek kanan ya di Indonesia dulu. Salah satu bek kanan modern sih. Iya, Alvin betul, Tua iya. Salamoni dengan kecepatan
menyerang terus kemudian kuat di bertahan sih. Maksudnya susah mendapatkan. Cuman setelah cedera, makanya yang gue bilang, kalau lu lagi top performan, ketika lu cedera parah, lu mau balik lagi ke top itu susah. Harus butuh lebih ekstra dari sebelumnya. Kalaupun itu juga dikasih sama yang kuasa. Tapi kalau enggak, susah. Tapi pas cedera itu sempat telepon agen dan visi minta maaf gitu. Maksud lu apa itu? Telepon mereka gitu. Sorry enggak. waktu itu kabur saya belum kasih tahu, saya kasih tahu sekarang. Pas kejadian itu udah nggak nyesal sih. Gue kan udah nyesal sebelum-sebelumnya pas gabung tim Indonesia terus nggak gajian. Nah itu gue udah mulai nyesal. Goblok, tolol, punya masa depan bagus, malah sekali. masuk jurang. Bagus dan mainnya bagus di sana. Tapi setelah perjalanan panjang nih, aku sih mikirnya Alvin panjang banget ya, dari usia 15 tuh udah ke Uruguay, udah ke Eropa, cedera parah, sekarang comeback lagi. Apa nih mimpi selanjutnya Alvin di sepak bola saat ini ya? Target sih, gue pingin kembalikan performa gue sih. Kalau target juara mah gue udah pernah rasain prestasi-prestasi. Di usia gue sekarang yang udah masuk Sekarang di berapa? 30 tahun. Oke. 92 berarti? Iya. Bisa aman. Kocok. usia gue gini mau bilang ngejar prestasi atau gimana kan udah istilahnya udah berat kan, udah 30. Tapi gue pengen performa gue kembali lagi. Seperti sebelum cedera ya? Seperti sebelum. Itu gue dari semenjak sembuh target gue itu terus. Kalau target untuk kembali ke timnas? Kembali ke timnas enggak lah. Gue silakan buat adik-adik gue aja lah. Oke. Ada banyak tuh di Indonesia sini. Tergantung mereka sendiri sih. Iya betul. Tergantung mereka. Terus pesan gue sih jaga diri lah baik-baik. Jaga diri tuh kayak gimana maksudnya? Jaga diri lu. Di dalam maupun luar lapangan? Dalam ataupun luar. Karena itu godaannya banyak. Banyak. Indonesia apalagi bro. Yes. Indonesia bos. Indonesia nih bos. The country. This is the country. Inilah negara ini. Jaga diri Mat. Saya tidak bukan pemain bola, suka bola saja saya. Tapi Abang Alvin ini mungkin terakhir sebelum kita masuk ke Ultimate Team. Untuk Tuleu itu mulai terkenal ke segala penjuru bahwa inilah kampung sepak bola, inilah kayak di apa ya, di daerah-daerah lain, maksudnya negara-negara lain kan punya kampung. Orang itu mulai mengenal Tuleu, suka diambil tiba-tiba dari tim-tim di Indonesia ini tiba-tiba diambil yang masih muda masuk di SSB mereka gitu-gitu. Nah untuk anak-anak Tuleu sendiri, kalau Abang Alvin balik atau kalau ada Abang Alvin punya kesempatan untuk membina mereka, apa yang mau dirubah dan apa yang Abang Alvin pengen dari mereka ini untuk ke depan? Kalau saya ke depan, yang pertama gizi dulu. maaf. Gizi dulu. Serius. Tapi kan ikan, ada pelabuhannya, ada dermaga. Ikan sama nasi doang. Sayur Sayur bisa ambil di mana di sebelah itu ada. Ya, di Morela kan. Kalau gizinya bagus, coba abang lihat orang timur badannya. Kering-kering kan? Iya sih. Kelihatannya berotot, tapi nggak kuat. Oke. Kuatnya tuh napas doang, napas bang. Oh ini yang dibilang Sintayong itu kali ya, yang kelihatannya cepat tapi ketika beradu badan sama orang lain kalah juga. Kelihatannya bagus, pas diadu Bentar. bentar lah. Iya. Nah itu Sabar, dari faktor makanan. Istilahnya nih, tempe bisa menang sama daging nggak? Kalau diadu? Tidak. Enggak lah, sama kayak kita. Orang luar makan daging, kita makan tempe sama tahu. Iya sih. Dia coba diadu. Istilahnya begitulah. Kalau teknik sih udah aman-aman. Kalau teknik kekurangan teknik, kalau kita Indonesia bisa bersaing sama Eropa, gue yakin 100% gue yakin. Nah, masalah homesick ini gimana mengatasinya? Masalah yang tadi, Abang abang juga alami nih. Abang juga alami Apa nih. pesan untuk adik-adik Dorak? Sabar sih. Di kampung orang. Ya sekarang kan ada Witan di Iya. luar. Kalau gue pesan buat mereka sih sabar. Mau jadi pemain bola yang top profesional tuh harus sabar. Harus belajar hadapi itu. Harus hadapi semua. Jangan contoh kayak saya ya.
Udah dikasih jalan malah kabur. Jangan kayak saya, maksud saya bilang. Tapi harus kayak Bang Alvin ketika awal-awal datang. Menaikkan masa ototnya. Ini semua kejar targetnya. Coba abang perhatiin ketika Egi sama Witan pulang dari sana. Level main dia selama 90 menit beda enggak? Iya, Betul. Beda, jauh bang. Orang udah nggak bisa pemain lain, udah nggak bisa lagi. Witan masih bisa lari. Witan masih bisa lari. Sama ketika baru mulai. Iya. Stabil ya dia punya perform. Jadi di sana tuh berat badan, porsi latihan gym, sama endurance itu dikontrol terus. Ketika berat badan lu naik, yang dikasih ekstra lari. Ketika berat badan lu turun, yang dikasih ekstra power gym. Jadi itu harus setiap minggu tuh diperiksa. Otot lu naik berapa, lemak lu naik berapa. Sedetail itu ya. Tapi kalau untuk ukuran kampung, apa gizi oke makanan berarti orang tua, makanan di rumah. Kalau makanan sih ya kita tahu orang-orang di kampung kan pendapatannya juga. Cuman yang jangan begadang lah, terus jangan ikut-ikut pergaulannya sekarang. Kalau mau jadi pemain bola profesional itu harus jaga tidur, latihan yang rajin. Dan latihan juga jangan putar-putar orang. Gocek-gocek. Latihan passing ya. Latihan passing yang penting. Betul. Karena passing gimana-mana tapi kalau mama. Ini coba abang main, abang umpan gue golin. Yang terkenal siapa? Yang kasih gol. Iyalah. Padahal yang susah ya. Padahal dia yang simpel. Yang simpel cuma golin. Yang terkenal. Padahal yang susah nih yang mampus ini. Kan itu kan yang sepak bola kan pada bilang tuh, termaksud beberapa pesepak bola lagi dari dunia. Main bola yang paling sulit itu main bola simpel. Passing buka ruang. Passing buka ruang. Passing gerak. Itu sih. Oke. Jadi memang levelnya harus dinaikkan ya. Dan saya selalu bertanya ini kepada pemain asal Maluku. Pengen tidak punya klub dari Maluku yang bermain di level tertinggi sepak bola Indonesia. Karena sudah bertahun-tahun tidak pernah ada dari Ambon, dari Tulehu. Padahal pemainnya banyak sekali. Pastinya mau. Siapa yang gak mau main buat bela tempatnya sendiri. Semua orang pasti mau. Tapi tergantung orang sana. Orang di sana maksudnya yang mana? Wali kota? Suruh masuk. Wali kota. Dia mau gak? Kalau dia mau, jadi bikin sesuatu tim yang bagus. Terus yang jelas kalau dia tim udah bagus, udah naik ke liga, dia manggil kita buat pulang main, kita pasti datang. Untuk tim lain aja kita darah-darahan juga nggak apa-apa, apalagi kita sendiri. Iya. Coba tanya pemain-pemain lain. Kalau dari Bandung, pemain tim favorit itu Persib, saya Persib sampai mati Persib. Dari Jakarta, lu kalau besar mau main bola main di mana? Persija, saya Persija. Maluku yang belum ada ya. Semua pulau sudah ada. Semua pulau. Kecuali Maluku. Iya. Makanya saya paling senang tanya pertanyaan ini ke pemain asli Maluku. Karena kalau dibikin satu tim ada semua ya. Lebih. Komplit. Ya Tuhan. Kita suruh coba bikin. Coba. Kita suruh bikin. Ini ada Ultimate Team. Bang Alvin. Jadi nanti pilih 11 pemain. Ya. Yang berasal dari Maluku. Maluku. Sepanjang masa ya. Sepanjang masa terserah sudah. Di setiap posisi. Iya. Oke. Nah, kiper silakan pusing sendiri. Maluku gak ada kiper. Ambil kiper Ternate. Jangan dulu Persiter. Siapa namanya? Gue udah lupa namanya. Aduh. Yang gede besar. Iya. Silas Ohe. Itu Maluku juga kan? Maluku Utara. Tapi dulu kan dia belum jadi Maluku Utara. Silas apa? Silas Ohe. Belum provinsi sendiri. Bukan. Oh itu Wamena. Itu Persiwa. Siapa? Ade siapa ya waktu itu? Aduh. Udah lupa saya. Atau pakai ini Dede Sulaiman. Paling sering mainnya oleh timur. Langganan. Dede Sulaiman. Mau formasi 4-3-3? Formasi favorit? 4-3-3. Untuk kiper boleh lah ya, bebas. Kiper saya untuk Indonesia Kurnia Mega. Oh, Kurnia Mega. Oke. Bek kanan. Saya sendiri. Alvin tuh Salamoni. Bukan Hasim Kifu ya? Bukan. Bek kiri. Bek kiri Irsan Lestaluhu. Borneo. Lestaluhu. Ini yang kemarin dipinjamkan ke Persipura ya? Iya. Iya betul. 2 bek tengah bang. Hasim Kipu di bek tengah.
Satu lagi? Mana hati. Mana hati Lestusen? Mana hati. Cannavaro. Serba bisa dia. Cannavaro. Mana hati tuh? Entar kita tanya. Nanti dikit. kita tanya nanti. 3 gelandang. 3 gelandang. DM. Defensive midfielder Rizky Pelu. Rizky Pelu. Central midfielder Imran Maruri. Imran Humaruri. Ini Maluku ya apa Tulehu? Maluku. Tulehu juga tidak apa-apa. Roni Pati Nasarani. Roni Pati Nasarani di situ apa di? Makassar. Oh di Makassar. Iya. Tapi Pati Nasarani kayaknya dari Ambon deh. Tapi sangat Besar terkenal. Oh di Makassar. sebagai- Jadi saya Terserah. ganti sama siapa ya? Ada Ramdhani, ada Ya, itu Rahel. Rahel Tuasalamoni. Rahel tuh Salomoni. Oke. Ramdhani Lestalu. Kanan Ramdhani, Lestalu. kiri. Kiri. Wah, Abduh nggak main nih, Abduh nih. Oh iya. Tapi kan Ternate, besar Ternate. Iya, Abdul di sana. Kalau saya bilang dia dari Tulehu, nanti orang Ternate protes. Iya kan? Gue yang pilih yang asli. Sulam, jangan aku mengaku. Itu Ambon punya, Tulehu punya. Kalau sayap kiri, Hendra Bayau. Hendra Adibayau. Strikernya siapa ya? Bisa bebas gak? Bebas, Bisa, bebas. bisa. Boleh, boleh. Kalau karena dari Tulehu mah gak ada striker. sih. Anak kompleks siapa? Aku maku. Anak kompleks ya biasa sudul-sudul. Boleh bebas. Dari luar aja deh. Di Indonesia. Siapa ya? Van Bukering. Sama saya di Dari Belgia. Belgia kan? Siapa ya? Kakak Boas. Bos Solo. Boci. Oke, super sub. Satu super sub. orang super sub. Mau dari Maluku. Super sub. Siapa lagi ya? Super sub. Banyak lu ini. Banyak ada kayak Abdu belum ada. Tadi kan saya bilang Ternate. Abdu kan Ternate nanti. Iya. Karena waktu itu kita pernah main. Yang U17 siapa? Hah? U17 siapa? U17. Yang kemarin. Yang dipersembahkan buat dia. Piala itu. Aduh. Oh Alvin Nestalu. Alvin. Oh itu satu kampung sama. Satu kampung mah. Almarhum. Super sub siapa ya? Ada Khairil Anwar Okhorela, ada Iya. Dedi Umarela. Dedi Umarela. Umarela. Iya betul. Dedi Umarela. Dedi Umarela. Pelatihnya siapa? Boleh lah bebas nih kalau Pelatihnya ya. Pep Guardiola. Boleh. Pep Guardiola putra asli Tulehu. Kapten dari tim ini. Ramdhani Lestalu. Ramdhani Lestalu. Nah, oke, kita bahas satu-satu nih. Kurnia Mega, kenapa? Di antara sekian banyak kiper Indonesia, Terbaik. terbaik memang. Alvin Tuasalamoni, apa yang bisa diberikan di tim ini? Apa ya? Karena dia pilih. yang pasti kasih yang terbaik. 100%. Selalu 100% ya? Alvin ketika jago ngelawan Diego ketika jago lebih jago mana? Jago gue dong. Iya. Diego siapa nih? Michel. Iya. Sering gue kolong-kolongin. Diego ketika jago itu 2011 kan SEA Games kan? SEA Games ya. Tidak selevel Loro Devisi. Dia waktu kita pernah main kan. Mitra Kukar ketemu Persebaya. Gue taruhan sama dia nih. Kalah. Gue harus traktir gue nih. Dia kalah. Gue kolongin lagi. Malamnya gue di... Traktir. Hasim Kipu. Asif Kipu. Apa kelebihan Hasim Kipu menurut Alvin Tuasalamoni? Kuat. Oke. Mana hati Lestusen? Sama kayak Kasim kuat. Mana hati? Iya. Posisi terbaik mana hati itu menurut Alvin ada di mana? Apa dia? nih? Center back. Center back. Tapi ball playing ya maksudnya yang center back yang pegang bola kan, Iya. yang bisa passing kiri kanan. Gue selama main sama dia main di situ. Terbaik. Gak ada duanya. Punya sprint, intercept, loncat. Tapi kan belum terbiasa Indonesia dengan striker bertubuh kecil, striker Center back bertubuh kecil. Padahal di luar itu hal biasa. Yang penting memang siapa yang sekarang MU? Lisandro Martinez. Lisandro. Itu saya kalau lihat dia main, mana hati. Iya. Karena Faro ya. Iya. Irsan Lestaluhu. Skillful. Oke. Rizky Pelu. Nah ini. Simple player. Simple player.
Rizky Pelu. Kuat sebagai DM. Ya. Rizky Pelu. Ya. Kakak Imran. Kakak Imran. Motor serangan. Kota serangan. Linja Maradona. Apa? Wawasan. Iya. Kreativitas dalam. Kakak Imran undang ke sini. Ayo. Yuk. Ayo kapan-kapan. Ya, undang ke sini. Udah lama ya. Rahel tuh Salamoni. Penghancur. Hmm. Penghancur pertahanan. Oh, Iya, ditaruh iya. di depan. Untuk belakang dia striker. dia yang press duluan. Ramdan Lestaluhu. Apa ya? Skillful. Kreator serangan. Oke. Hendra Bayau. Lincah sama skillful juga. Lincah. Kencang. Bayang. Kakak Boci. Boci. The best. The best. The legend. Iya, the legend. Tapi nih kalau Ramdhani sama kakak Imran saat muda ya, Abang Imran saat muda, jiwa leadershipnya lebih tinggi mana? Kalau kakak Imran kan kita nggak tahu, nggak pernah main sama dia. Maksudnya secara yang kita lihat, maksudnya kan kelihatan lah. Ramdhani itu kan leadershipnya kelihatan tuh. Iya. Walaupun orang tidak kenal Ramdhani tapi terpancar. Memang Ramdhani lebih kelihatan. Lebih kelihatan ya. Dedi Umarela. Juga dia dipanggil Cap kok. Iya. Dedi Umarela. Apa ya? Spirit. Bukan apa? Second line terbaik dia. Oh iya. Orang kedua, nomor kedua. Muncul yang kedua terbaik. Yang tiba-tiba begitu. Striker bayangan. Juara bersama Persija Jakarta. Manajer Pep Guardiola Manchester City, tapi Anda fans Arsenal, apa maksudnya? Saya nggak fans Arsenal, saya cuma dukung Arsenal kan ditanya. Oh tadi. Arsenal Cuma apa Tottenham? Oh iya. Bukan iya. fan. Bukan fan. Kalau fans? Milan. AC AC Milan. Oh makanya tadi saya mau tanya kenapa Milanisti Karena Ambon gua AC yang bikin. Milan. Oh Bagus. Oh rival kita ini. Oh, Inter. Oh Juve. Oh Juve. Oh kemarin kalah ya. Sama tim apa Tia? Pernah dengar nggak? Sama Napoli emang menang kemarin. Ah biasa itu udah biasa. Udah Sama-sama biasa. tim besar ya. Sama-sama tim besar. Tapi itu di situ sama tim apa? Kayaknya Liga 3 deh. Katanya mau cerita AC Milan B. Bang Alvin ini kalau pada pulang lebaran suka pada main bola bareng katanya Iya. di sana. Pada Tapi kumpul. yang betul-betul baku dekat itu siapa-siapa saja? Semua. Ya, tidak ya rumahnya kan. Iya semua. Kalau misalnya kayak Abdu kan orang pada tahu di Ternate. Iya. Tapi dia Tapi dekat. yang di tim ini semua, bukan kecuali Kakak Boci sama Kurnia Mega, semua di dalam Ini Tulehu. dekat bang, dekat. Iya, masuk itu saja toh. Kampung sepak bola masuk. Itu semua di dalam Pelabuhan di situ. kiri, pelabuhan kiri semua masuk itu udah itu kan. Oh. Oh, semua pemain liga ya? Iya, saya Ini pikir rumah Alvin. ada yang misalnya kayak apa namanya di Jauh-jauhan. Tulehu, terus ada yang di Morela, ada yang di Kalau yang dari luar mah yang Morela di Barito sekarang tuh Buyung Ismu, terus Pinky Pasamba kan dari Paso. ya, kayak begitu kan. Kalau kita yang ini yang ada. Yang ada dalam tim ini semua baku dekat itu rumah-rumah itu sudah. Sekali-sekali ke sana dong. Mau. Jangan mengaku suka bola kalau belum ke kampung sepak bola. Iya. Tulehu. akan. Nanti dari situ Aku baru kalau ke sana ke rumah siapa? Enak. semua siapa saja bisa tinggal. Nebeng di rumah Rumah siapa? kita tuh, banyak kan rumah. Pokoknya duduk di dermaga itu terus pakai kertas saja. Saya kenal semua pemain dulu ya. Mari sayang tinggal di rumah. Saya aman dan ramah-ramah. Orang Tulehu, orang sini. Berarti kalau ketemu misalnya Alvin ketemu Pelu gitu. Fight-fight tapi bercanda-bercanda aja kali di lapangannya. Kalau dalam lapangan nih kita pahit. Kalau sebagai lawan kita pahit. Fight udah. Orang kita sama dia aja sliding-slidingan. Gak ada masalah, selesai itu sudah selesai. Kita Karena tahu. tipikal main di sana kayak begitu kan. Iyalah. Kalau ketika main itu di aspal-aspal itu, wih sampai putih ini. Kikis Serius, kan. kena kalah kikis. juga bisa berantem. Cuma main bola begitu aja, kalah bisa berantem. Udah kebiasaan sih dari dulu, kayak gitu. Tapi kalau pas lebaran pulang, duduk sama-sama Kumpul begadang. semua. Keren Tulehu. I love Tulehu. Asik Tulehu. Sekarang kita masuk ke SSB, Sobat Sporty bertanya. Jadi ketika Alvin Tua Salamoni akan datang ke sini, kita sudah tanya ke Sobat Sporty yang mau nanya silahkan kasih di kolom komentar. Nah ini ada dari Novia Firdaus. Seandainya diberi kehidupan kedua, apakah akan tetap memilih sepak bola? Bagus ini pertanyaan. Iya, saya akan memilih sepak bola. Dan saya tidak akan menyanyiakan kesempatan lain. Walaupun sendiri. Walaupun sendiri. Mau sendiri. Sejauh apapun Tidak tidak akan akan. disia-siakan lagi.
Oke, selanjutnya dari Renran Dehato. Susah nama. Pakai nama yang simpel saja. Setelah kejadian kelam dan cedera waktu itu, siapa pelatih atau pemain yang paling berpengaruh untuk membangkitkan semangat berlaga kembali menjadi sosok Alvin Tua Salamoni hingga saat ini? Coach RD. Rahmat Darmawan ya? Ya. Karena waktu saya cedera dia masih jadi pelatih. Dan setelah saya dalam jangka waktu cedera dia terus yang kontrol kapal. Saya terus. Sampai dia kembali lagi berlatih di Indonesia dia masih manggil saya lagi buat main satu tim sama dia. Dan sekarang di Rans dengan Coach RD. Sama. Berarti Coach Rahmat Darmawan. Oke, next. Ada dari Ikhlas Sulananda. Pemain tersusah yang pernah dihadapi. Indonesia ya. Indonesia. Kalau sekarang setelah cedera Febri. Tapi sebelum cedera nggak ada siapa-siapa. Gak ada yang susah. Nggak ada. Molucca Pride. Ariful Hakim 99. Bagaimana pendapat Bang Alvin sendiri tentang perkembangan bakat muda Maluku? Haruskah sama kan? Semua orang bertanya sama kayak saya. Iya. Haruskah punya klub di Liga 1? Harus atau tidak? Kalau masih mau menjadi pengekspor pemain terbanyak buat timnas, harus pemain muda diperhatikan, terus harus punya klub Liga 1. Harus ya? Harus banget. Tolong Pak Murad Ismail. Iya Pak. Iya kan? Iya. Tolong ya. Karena sepak bola dan kepolisian ya kan beliau basicnya kepolisian. Kan ya? ada Bayangkara juga. Ada Bayangkara juga. Jadi tolong ketika kan Bapak sudah jadi gubernur, tolong ya ada klub dari kalau klub Maluku ada Liga 1 Persipura Kembar. Itu. Waktu seru tuh. Semua pulau ada jadinya. Iya. Iya, semua pulau di Indonesia ada. Persipura lawan Tulehu siapa yang menang? Siapa yang menang menurut kamu? Kalau Persipura Jayapura mah besar bang, pemainnya banyak. Kalau kita kan si kampung, kalau kampung, kalau tanya Maluku lawan Papua. Kalau Maluku lawan Papua sudah terbukti sih di PON Papua selalu juara. Tapi kalau kampung sabar dulu. Kalau kampung sabar nih, kayak Entrop lawan Tulehu. Sabar dulu dong. Kampung kita Liga 1 semua. Kalau nggak ada tarkam-tarkaman ya. Betul. Di Persipura masih ada, misalnya di zaman-zaman keemasan Kakak Boci dari Sorong, Papua Barat. Iya. Bukan dari Jayapura. Iya. Ada siapa lagi di belakang? Jekomboy. Kalau kampung di Indonesia paling tinggi 2 orang yang satu kampung di liga. Yang bagus ya. 3 atau 4 orang. Satu kampung. Dari 15 orang bro. Satu kampung. Dan itu sudah 3 generasi nih ya. Iya. Generasi. Gokil. Sampai dibikinin film. Ya, Cahaya dari Timur. Oke. Dari Polis Pogis, sebagai mantan bek kanan andalan timnas, bagaimana Alvin melihat bek kanan timnas sekarang Asnawi Mangku Alam? Lalu siapa pelapis terbaik untuk Asnawi saat ini? Kalau untuk Asnawi memang sudah bagus top. Kekuatan dia, power dia. Apakah harus lari dari Jepang? Kalau bisa lebih dari Jepang. Bukan balik ya? Bukan balik. Harus lebih ke Eropa ke mana ke. Terus dia harus satu aja yang gue lihat dari. Nggak semua tenaga lu buang-buangin buat hal-hal yang harus smart lah. Untuk kontrol tenaga ya? Kontrol. Tenaga dia kan bagus. Kalau tenaga dia dimanfaatin setiap main, the best. Tapi posisi terbaik dia, Kak Calvin lihat di mana? Di back sayap atau di Jepang sekarang sering ditaruh sebagai RW? Back ya? Karena dia kuat. Bisa bertahan, bisa menyerang. Kadang-kadang begitu kalau orang Indonesia main back di luar, saya juga sering ditaruh di sayap kanan ketika babak kedua. Karena pikir ada kecepatannya. Nah, tapi kan si pelatih lihatnya kan beda-beda. Kalau kecepatan Indonesia memang tidak diragukan sih. Cuma bagaimana memanfaatkan kecepatan itu ya. Tidak semua bisa. Untuk Asnawi berarti jangan dulu pulang. Iya. Pokoknya nggak perlu. Tidak boleh pulang. Ngapain? Lu pulang di sini juga nggak dibikin patung. Nggak perlu. Betul. Ngapain? Ini sudah ada contoh penyesalan. Sudah ada contoh yang menyesal. Legend di Indonesia juga nggak dibikin patung. Ngapain pulang? Betul. Main Jepang sih. Jepang kalau bisa ke Eropa. Ya. Kalau bisa ke CSVC. Siapa tahu Belgia kan? Amin kan? Amin. Levelnya dibandingkan dengan Jepang kan di Liga 2 juga. Brisbane.
Brisbane Roar ya. Brisbane yang ini ya, klub yang dibeli juga ya. Oh iya, Brisbane bisa diisi ada Como atau Como. Como kan punya Indonesia sekarang. Betul. Oke, Kak Alvin, terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi kita ada hadiah nih. Apa? Belum selesai. Mana? Oh, ini. Nah. Ada FUT. Bacakan dong. Alvin Bang Tua Mamat. Salamoni. Apa tuh? Saya lihat dulu, saya dulu lihat. 92 kelahiran. Ay, siap. Iya. 100 Tulehu. Iya. 2008 SAD Uruguay. Iya. Terbakar menyala CSVC. Iya. Cahaya dari Timur. Iya. 2017 comeback. Iya. Love Miranti. Iya. Yoi. Istri. Karena istri, ya. terkenal sayang istri ya. Iya, itu apa kalung Mamat. Saya sudah bahagia tadi. Tadi pas datang, wih ini kalung ini memang. Kalau A ini kan Alvin, M Iya. ini Miranti. Oh, oke. MA Mamat Alkatiri. Bisa. Silakan Bang Alvin. Silakan, tanda tangan. Ini spidolnya ada nggak? Jika ada yang Di mana? Terserah ya. Bentar ini spidol ada isi. ada tepi ada. Coba. Oh, ada, oke. Boleh. Oke, bebas di mana? Ada tuh yang. Oh, pakai yang ini. Yang warna lain. Oh ya, yang ini. Bebas di mana? Nah, Kita juga masih ada satu hadiah lagi untuk Alvin. Ini dipakai untuk latihan pagi sebelum main malam. Ntar diketawain. Untuk tidur. Silakan ini dari Riors. Kita kasih buat Kakak Alvin. Oh, terima kasih. Terima mantap. kasih Riors. Terima kasih juga sudah kasih kita baju terus tiap hari. Saya remari sudah full ya, tolong Riors. Setiap episode dapat baju. Oke Kak Alvin, kalau begitu terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Terima Salam kasih. buat Mama dong di Waalaikumsalam. Tulehu. Makasih Bang. Ya. Dan keluarga buat teman-teman Rans juga. Oke, Bos siap. Raffi Ahmad, semoga kucuran dananya makin. Amin. Ya itu ya. Lancar semoga lancar. Doa betul kan? Saya doa betul. Udah lancar. Iya, maksudnya tambah. Oh, boleh lah. Tambah lancar gitu. Targetnya AFC mungkin kan. Insya Allah. Iya, Mudah-mudahan. siap. Oke, sehat-sehat. Jangan lupa itu sehat-sehat dan hati-hati. Siap. Ya. Siap. Semoga kembali juga ke perform kayak Ya, amin. di 2013, 14, 15. Siap. Ya. Dan kalau begitu saya Muhammad Alkatiri pamit. Saya Ripan Pramita pamit. Inilah dia Alvin Tua Salamoni.